Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sofitin Bahtiar, mahasiswa Teknik Otomasi Politeknik Katolik Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menunjukkan pada kalian bagaimana cara untuk menggunakan JWT atau yang biasa disebut JSON Web Token pada kode igniter 4. Nah, untuk kepentingan out. Oke, langkah yang pertama pastinya kita perlu menyiapkan environment ya. Yang pertama kita perlu menyiapkan yang pastinya kode igniter. Kalian harus download terlebih dahulu kode igniter. Yang pasti kalian download kode igniter versi 4 karena kita menggunakan kode igniter 4. Nah, kita download kode igniter 4 seperti ini. Nah, nanti kalian mendapatkan file dengan nama framework 4.0. Berhubung saya sudah mendownload, saya kasih tahu kalian semua. Setelah kita download file kita download kode igniter, kita taruh filenya ke dalam htdocs. Nah, jadi yang tadinya hasil downloadan kita itu dengan nama framework, saya ganti. Setelah saya pindahkan ke htdocs, saya ganti dengan nama IoT C4 ini. Setelah itu kita konfigurasi ke database-nya. Terserah kalian ingin menggunakan app untuk edit kode apa saja. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code-nya. Jadi seperti ini. Jadi kita konfigurasi database-nya. Yang pertama kita setting, kita menuju ke env-nya. Kita ganti nama env ini. Kita berikan titik di depannya agar kita dapat mengatur env seperti ini. Kita atur hostname, database, username, passwordnya. Nah, sebelum kita atur, kalian perlu menyiapkan satu environment lagi. Kalian buat database. Di sini saya membuat database-nya di PHP MyAdmin. Jangan lupa kalian juga download untuk SAM. Nah, download SAM terlebih dahulu untuk mengaktifkan PHP servernya, MySQL servernya. Kita aktifkan Apache serta MySQL-nya. Berikan localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini saya telah membuat database dengan nama C4 JWT. Seperti itu. Lalu kita edit, kita setting, kita konfigurasi pada file.env seperti ini. Ini kita ganti hostname-nya dengan nama localhost, database-nya sesuai dengannya ada di PHP MyAdmin, username, serta passwordnya kita kosongi ya teman-teman. Username dan password seperti ini karena ini termasuk default seperti itu. Oke, terserah teman-teman kalian mau bikin yang mana, yang ini yang atas atau yang bawah, karena sebelumnya yang atas ini juga istilahnya berbentuk keterangan, bukan sebuah string ya teman-teman. Setelah kita mengkonfigurasi env-nya, kita cari CI environment. Kita cari environment. Nah, kita cari environment ini, rubah production menjadi development. Ini saya telah merubahnya menjadi development. Oke, untuk selanjutnya kalian coba migrate. Kalian migrate dengan ketikan seperti ini, php spark migrate create
user. Di sini user apa? User adalah nama dari tabel. Di sini kita bertujuan untuk membuat tabel dengan database yang telah kita buat di PHP-MyAdmin. Jadi nanti berhubungan dengan database di PHP-MyAdmin dengan Visual Studio Code. Kalian enter saja. Nah, nanti hasilnya akan muncul dua file di migration pada app. Nanti pada folder app di migration akan muncul file seperti ini. Nah, user. Jadi akan muncul user seperti ini. Nah, sebelumnya ini kosong ya teman-teman. Jadi kalian isikan codingnya seperti ini. Nah, ini kita akan membuat isi dari tabel user dengan nama user. Jadi saya isi dengan ID, nama depan, nama belakang, email, dan kata sandi. Nah, sebenarnya kita tidak perlu membuat di sini juga tidak apa-apa. Jadi kalian bisa saja membuat di CIJWT ya teman-teman, langsung di CIJWT. Namun nanti kalau kalian buat di CIJWT, nantinya bakal terjadi error. Jadi saya sarankan untuk membuat di Visual Studio Code atau di app codingnya. Jadi this untuk perintah kita kasihkan primary key-nya pada ID seperti biasa, lalu create table user. Nah, setelah itu, setelah kita membuat ini code-nya, kita jalankan dengan cara ketik di terminal, yaitu php spark migrate. Klik enter. Nanti jika berhasil di database, kita akan memiliki tabel user. Coba kalian cek ya. Nah, jadi setelah kalian enter jalankan, nanti pada database akan muncul tabel bernama user. Nah, seperti itu. Coba kalian cek. Isinya pada tabel user juga sama seperti kalian. Nah, seperti ini. ID, nama depan, nama belakang, email, dan kata sandi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kita clone package Firebase atau JWT. Nah, untuk untuk menyiapkan environment buat clone package, kalian kunjungi ke web package JWT-nya, ke GitHub /firebase/php garis JWT ya. Mungkin ini nanti kita akan mendownload file JWT. Nah, namun kita tidak mendownload secara manual. Untuk biasanya kan kita download zip seperti itu. Kita clone saja pada Visual Studio Code. Kita clone pada Visual Studio Code. Nah, sebelum kita clone, kalian masuk ke file third party. Jadi nanti agar langsung masuk ke dalam ini third party ini app, kalian masuk ke folder app lalu third party. Nah, pada terminal kita hanya perlu mengetikkan, nah kita masuk ke folder app third party. Oke, nah kita perlu membuat folder yang baru pada folder third party. Nah, ini kalian buat folder yang namanya Firebase dengan cara klik kanan, ini folder pada third party teman-teman. Klik kanan, ini folder. Kalian beri nama Firebase. Seperti itu.
Nah, kita masuk ke folder Firebase-nya. Nah, nantinya hasil clone JWT nanti akan masuk ke dalam folder JWT, folder Firebase. Kita clone itu dengan cara git clone, copy saja clone-nya yang ada di sini. Nah, ini https, copy, Ctrl A, C. Nah, lalu tekan enter. Nantinya pada Firebase ini nanti akan terdapat sebuah folder yang dimana ini saya telah ganti menjadi JWT dengan huruf besar. Sebelumnya ini namanya yaitu PHP garis JWT. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita mengkonfigurasi package Firebase. Nah, setelah kita berhasil untuk menyimpan file JWT ke dalam folder Firebase, kita perlu mengeluarkan ini ya, mengeluarkan isi dari folder SCR yang ada di hasil cloningan tadi. Kita buka, kita cari foldernya, tempat foldernya secara manual, app, lalu third party, nah Firebase seperti ini. Kalian sebelum kalian masuk, kalian ganti terlebih dahulu. Nah, rename, beri nama JWT seperti ini, karena nanti akan berpengaruh di selanjutnya. Nah, kita keluarkan folder yang ada di dalam SCR. Nah, di sini saya telah mengeluarkan folder file-file yang ada dalam folder SRC, yaitu ini 5 file, yaitu before valid exception, expired exception, JWK, JWT, serta signature invalid exception. Kita keluarkan dan taruh di folder JWT. Kita keluarkan dari SRC. Setelah kalian pindahkan file dari dalam folder SRC ke folder JWT, kita buka file autoload php pada direktori app-config, lalu file autoload app, ini teman-teman, app config autoload. Nah, di sini kita modifikasi bagian ini. Jadi kita modifikasi ini, kita tambahkan Firebase append third party Firebase. Jadi jangan sampai salah ya tulisannya Firebase. Nah, Firebase ini kalian beri seperti ini. Setelah kita mengkonfigurasi pada autoload, kita sekarang perlu untuk membuat modelnya. Nah, untuk membuat model, kalian buat file out garis bawah ya /model.php pada folder model di app model ini. Nah, ini saya telah membuat file dengan nama out_model.php. Buka. Sebelumnya ini tidak ada isinya ya teman-teman. Jadi nanti isinya itu seperti ini. Nah, saya bikin variabel table di sini dengan isinya yaitu tabel pada database. Nih. Setelah itu kalian juga buat public functionnya untuk fungsi register, di mana nantinya fungsi register itu dalamnya terdapat data-data untuk mendaftarkan dirinya, seperti itu.
seperti ini. Kita kembalikan fungsi variabel query benar atau salah, seperti itu. Setelah itu kalian juga menambahkan public functionnya check login seperti ini. Ini adalah codingannya. Oke, langkah berikutnya yaitu membuat controller. Pertama, saya telah membuat controller out.php di sini, dimana letaknya di folder controller. Nah, saya telah membuat file out.php. Kalian buat dengan cara klik kanan pada controller, new file, beri nama out.php. Jadi isinya seperti ini. Isinya seperti ini ya teman. Ini nanti kalian bisa copy pastekan pada web ini. Kalian copy pastekan saja pada library yang telah kita download tadi. Kemudian saya juga membuat file home.php pada controller seperti ini isinya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita compile. Nah, untuk mengcompile ini terdapat satu environment lagi. Kalian perlu mendownload Postman. Kita akan menggunakan Postman. Di sini saya telah mendownload Postman. Kalian hanya perlu masuk ke dalam webnya Postman saja. Download Postman. postman.com/download. Nah, berhubung saya menggunakan di sini kalian download saja. Download. Nanti akan muncul pilihannya sesuai OS yang kalian gunakan, operating system yang kalian gunakan. Kalian download, buka Postman-nya, ekstrak dan buka Postman-nya. Kita lakukan compiling dan uji coba. Nah, langkah pertama kita kembalikan dulu ke folder iot/c4 dari cd. Caranya. Nah, yang satu. Nah, jadi kalian cukup ketikkan php untuk mengcompile-nya, spark soft, enter. Lalu kita akan masuk ke dalam localhost 8080. Nah, pada Postman kalian ketikkan, jadi di sini telah saya siapkan. Jadi kalian ketikkan yang pertama register terlebih dahulu. Ketikkan localhost 80 out/register. Di sini dimana kalian perlu mengedit, mengkonfig, men-setting pada body. Kalian pilih xww from arlin code. Ya, kalian buat key-nya sesuai isi tabel yang kalian buat. Di sini saya membuat key-nya nama depan, nama belakang, email, dan kata sandi. Nah, jika kalian tidak membuat ini, nanti jika kalian send, maka akan error. Coba saya tidak centang ya. Nah, maka akan muncul error. Jadi kita perlu memberikan key-nya sesuai isi tabel yang telah kita buat. Nah, isi value-nya langsung bikin biar coba yang lainnya. Joko Widodo @. Passwordnya Joko Widodo.
Kita send. Nah, berhasil melakukan register. Yes. Ini kita telah berhasil melakukan register, di mana nanti register yang kita isi. Nah, setelah kita mengisi ini juga masuk ke dalam database yang kita buat pada PHP MyAdmin. Coba kita cek. Refresh. Nah, jadi akan termonitoring pada PHP MyAdmin. Karena apa? Karena memang kita menggunakan PHP MyAdmin. Seperti itu. Joko Widodo ini ya. Dengan kata sandi. Nah, untuk kata sandinya pada PHP MyAdmin ini secara default tidak ditampilkan, teman-teman. Ini bukan tokennya, namun ini sandi yang telah kita buat. Namun di sini tidak ditampilkan pada PHP MyAdmin. Kembali lagi pada Postman. Nah, setelah kita meregister, kalian masuk ke login. Nah, dengan ketikan di seperti ini, localhost 80 out/login. Nah, kalian jangan lupa seperti tadi juga buat key pada body, kita setting pada body. Kita pilih xwww from Arlene code. Kalian isi bebas. Di sini saya menggunakan email serta kata sandi. Nah, isi emailnya sesuai yang telah kita register seperti biasa, kayak seperti pengguna setelah melakukan pendaftaran lalu login sesuai pendaftaran yang telah dilakukan. Joko Widodo. Passwordnya Joko Widodo. Send. Nah, di sini kita telah berhasil untuk login. Nah, kita mendapatkan token ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi pada visual code. Oke, di mana out model? Iya. Jadi di sini kita berhasil untuk login dan kita mendapatkan token. Lalu selanjutnya coba kita untuk melakukan uji coba. Kita akses ke dalam home.php. Nah, beda yang tadi kita menggunakan metode get. Ketikan seperti ini, localhost 8080/home. Nah, kita setting pada authorization. Pilih tipe bearer token. Nah, di sini kalian copy pastekan token yang telah kita dapatkan. Copy lalu paste pada token sini. All send. Nah, kita telah berhasil access granted. Jadi seperti itulah cara menggunakan JWT pada Postman. Nah, jadi kita telah berhasil untuk masuk ke dalam home PHP. Itu saja dari saya. Mungkin bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.